Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pardoman Siregar. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi. NPM saya 2370201080. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan teori kritis masyarakat. Teori kritis dimulai dari Marx dan Freud dan berkembang hingga abad ke-20. Mencakup bidang-bidang seperti kritik sastra, linguistik, semiotika, psikologi, filsafat, feminisme, teori layar, dan mencakup metode-metode seperti itu. Teori ini juga dikenal sebagai masa Frankfurt atau teori krisis neo-marxisme yang berfokus pada hubungan politik, budaya, ekonomi, dan sosial dalam suatu budaya, khususnya yang berkaitan dengan kelompok mana yang mempunyai kekuasaan dan mana yang tidak. Teori kritis mencakup begitu banyak aspek masyarakat. Buku ini mengkaji secara kritis kesenjangan yang terjadi di berbagai struktur masyarakat. Misalnya, seorang ahli teori kritis mungkin hanya melakukan analisis terhadap cara di sekolah didanai dan menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin cenderung bersekolah di sekolah pendanaan yang buruk, sedangkan anak-anak dari orang tua kaya bersekolah di sekolah yang lebih baik pendanaannya. Teori kritis mazhab Frankfurt merupakan kritik terhadap kapitalisme, perampasan nilai-nilai lebih kolektif dan milik komodifikasi, serta aspek masyarakat modern kita. Ini memberikan yang lebih baik pemahaman terhadap kondisi sosial saat ini. Bagaimana kondisi tersebut berkembang, bagaimana mereka berubah, bagaimana mereka berinteraksi, dan bagaimana hukumnya apa. Mengatur transformasi mereka dan berbagai mereka mempertahankan validitasnya. Ini tugas kompleks dicapai melalui pendekatan multidisiplin yang menggabungkan perspektif yang diambil dari berbagai bidang studi. Bidang-bidang ini meliputi ekonomi, sejarah, filosofi, politik, psikologi, dan studi sosiologi. Teori tersebut termasuk dalam tradisi fenomenologis. Tradisi fenomenologis menekankan pada analisis yang cermat terhadap isu-isu dan peristiwa berdasarkan pengalaman. Ini adalah analisis yang disengaja dalam kehidupan sehari-hari dari sudut pandang yang menjalankannya. Teori tersebut bersifat aksiologis, unsur epistemologis, dan ontologis. Teori ini sangat menarik perhatian perubahan atau transformasi masyarakat dalam kurung aksiomologi. Itu berbicara tentang tertindas dan penindasan dalam kurung ontologi, dan kami belajar dari mereka yang kami teliti epistemologi. Namun, hal ini tidak berarti bahwa teori kritis adalah demikian. Terbatasnya hanya pada pandangan bidang tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.